Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya senang bisa berjumpa di acara Renungan Pagi. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Pasal 23 ayat pertama. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 23 ayat pertama. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Bapak Ibu, perhatikan sebuah kisah berikut. Hari sudah menjelang sore, matahari akan segera menuju peraduannya. Saat penduduk bersiap pulang, dari ladang terdengar teriakan panik seorang anak gembala. Tolong, tolong, harimau, harimau. Anehnya penduduk tetap tenang. Teriakan itu tak mendapat tanggapan dari siapapun. Keesokan harinya, penduduk desa terkejut mendapati si anak gembala sudah tinggal kerangka yang rusak dengan sisa cabikan yang mengerikan. Mengapa penduduk desa begitu tega membiarkannya diterkam harimau? Saudara, rupanya ada cerita di balik ketidakpedulian penduduk. Suatu hari saat sedang bekerja, anak gembala iseng mempermainkan penduduk. Ia berlari kencang ke arah ladang sambil berteriak, "Harimau! Harimau! Harimau! Selamatkan kerbau!" Penduduk terkejut. Segera mereka bangkit dengan membawa cangkul, golok, garu, dan benda tajam apa saja yang bisa diraih untuk mengusir harimau. Namun, ternyata tak ada apa-apa. Alih-alih menemukan harimau, penduduk malah menemukan si pemuda yang sedang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalian terna tipu. Tidak ada harimau. Hahaha. Penduduk sangat kesal. Tetapi mereka tak dapat berbuat apa-apa selain menggerutu. Si anak gembala tersenyum puas, namun bukannya menyesal atas tindakannya. Keesokan harinya ia kembali melakukan hal yang sama. Dengan tergopoh-gopoh ia kembali berlari ke ladang dan berteriak, "Harimau datang! Harimau datang! Awas!" Penduduk segera berdatangan. Namun mereka kembali kecewa. Tak ada harimau. Yang ada hanya si anak gembala sedang tertawa tergelak-gelak karena sekali lagi telah dapat mempermainkan penduduk. Itulah sebabnya ketika harimau benar-benar datang di hari berikutnya, tak ada seorang pun yang percaya, apalagi memberikan bantuan. Saudara, ada pepatah lama yang mengatakan, "Tell a lie once and all your truths become questionable." Berbohonglah dan semua kebenaran Anda akan dipertanyakan orang. Kebohongan menghancurkan segala-galanya. Contoh di atas adalah kebohongan yang bersifat tradisional. Lantas bagaimana dengan kebohongan yang memanfaatkan teknologi canggih yang saat ini kita kenal dengan istilah hoax? Menurut Wikipedia, hoax berarti pemberitaan palsu. Kamus online Merriam-Webster mendefinisikan hoax dengan menjebak untuk membuat percaya terhadap sesuatu yang salah dan cenderung mustahil. Saudara, Alkitab mencatat bahwa
iblis menipu Adam dan Hawa dengan menyatakan, "Dengan memakan buah dari pohon ini, kamu akan sama seperti Allah." Namun pernyataan itu menjebak manusia pertama. Sebab hal itu tidak mungkin. Mustahil bagi manusia sama seperti Allah. Malah akhirnya manusia terbuang dari Taman Eden. Alkitab mencatat bahwa hoaks telah ada saat manusia pertama hidup. Dan hoaks bersumber kepada iblis yang memberitakan kabar palsu. Iblis sesungguhnya adalah the father of hoax. Penyebaran hoax juga berbeda dengan cerita si anak gembala yang menyebarkan berita bohong semata-mata karena iseng. Hoax pasti memiliki tujuan tertentu, dan tujuannya selalu berdimensi ekonomi, politik. Itulah sebabnya hoax tumbuh subur ketika sedang ada isu politik tertentu, seperti persaingan dalam pilkada, pilpres, demonstrasi yang akhir-akhir ini kita dengar. Saudara, hoax sesungguhnya adalah ancaman yang sangat berbahaya bagi kualitas hidup dan peradaban manusia. Mengapa demikian? Karena hoax menjauhkan kita dari sendi kehidupan terpenting, yaitu kebenaran. Saudara, karena hoax adalah informasi bohong, informasi dusta, maka sejak zaman Perjanjian Lama, hoax sudah menjadi salah satu hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Sebab itu, Musa menegaskan kepada umat Israel agar mereka tidak mempercayai dan jangan pula menyebarkan berita hoax, berita bohong. Firman Tuhan yang di awal kita baca mengatakan, "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong." Keluaran 23 ayat 1 bagian pertama. Saudara, berbohong dengan alasan apapun adalah salah. Terlebih ketika seseorang menyebarkannya, maka kebohongan akan menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan agar umatnya menyebarkan kebenaran, bukan kabar bohong. Jika orang di luar Tuhan terbiasa menyebarkan berita bohong, maka hal ini tidak boleh dilakukan oleh umat Allah. Kita harus memegang teguh prinsip firman Tuhan dengan tidak melakukan apa yang lazim di mata semua orang, tetapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oleh karena itu, jika kita tidak mengetahui kebenaran berita yang akan kita sebarkan, sebaiknya kita tidak menyebarkannya terlebih dahulu. Ketidakbenaran hanya dapat dikalahkan oleh orang yang memiliki integritas karena taat kepada firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus bisa bijak dalam meresponi informasi yang kita dapatkan, agar kita tidak tersesat dan terjebak dalam berita yang negatif. Kita juga harus membentengi diri kita dengan informasi yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat hari baru yang masih Engkau percayakan. Amat terlebih buat firman Tuhan yang sudah Engkau bentangkan. Ajar kami untuk senantiasa mencintai kebenaran
dan menjauhkan dari ungkapan-ungkapan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Aktivitas yang sebentar kami lakukan sepanjang hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan segala doa syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.